Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibenur Bandung, serta semua yang mengikuti acara persekutuan doa ini. Bagaimana kabar saudara semua? Kami doakan saudara semua dalam kondisi baik, karena Tuhan terus memelihara kita semuanya. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa hari Kamis 30 Juni 2022. Kita akan merenungkan tema Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Marilah kita mengawalinya dengan menyanyi NKB 154 bait 1 dan kedua, Setialah, setialah. Marilah kita bersama berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman saat ini. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami boleh melewati masa-masa sulit, namun itu semua boleh kami lewati karena kasih Tuhan. Dan kami juga boleh mengalami masa-masa suka, itu semua juga anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan yang menyertai kami semuanya. Kembali saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat. Siapkanlah kami semua dan layakkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kita ambilkan dari Nats Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara sekalian, latar belakang ayat ini adalah murid-murid Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka diutus berdua-dua ke setiap kota dan tempat. Tuhan Yesus mengutus para murid, tentu tidak membiarkan para murid bekerja dan berjalan sendiri. Tuhan Yesus memberikan kuasanya, seperti juga diberikan kepada murid-murid waktu diutus, yaitu murid yang 12 itu, pada Lukas 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan
dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dia hanya mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus mengutus para murid dalam Injil Lukas dikatakan 2 kali. Yang pertama kepada 12 murid yang kita baca Lukas 9, dan yang kedua ke 70 murid yang berdua-dua yang kita baca sekarang ini. Sebetulnya Tuhan Yesus mengutus para murid itu dikatakan 70 orang, itu maksudnya angka yang sempurna, yang semuanya. Artinya adalah semua murid Tuhan Yesus pada masa kini, semua orang percaya diutus Tuhan Yesus. Ya. Dengan kata lain, para murid diutus oleh Tuhan Yesus, yaitu kita semua diutus Tuhan Yesus. Tetapi juga sekaligus diberikan kemampuan untuk menghadapi apa saja dan siapa saja dalam rangka tugas pengutusan itu. Tentu dalam melaksanakan tugas itu bisa saja para murid atau kita berhasil, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bisa juga gagal, banyak orang menolak, tidak percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, dalam melayani tugas memberitakan Injil Kerajaan Allah itu memang tidak mudah. Seperti dikatakan dalam ayat yang ketiga Lukas 10 tadi. Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Melaksanakan tugas pengutusan dengan berbagai macam bahaya, ancaman, tidak hanya dari orang-orang yang membenci, tapi juga bencana alam dan seterusnya. Seperti pernah dialami Rasul Paulus dan banyak saudara seiman kita. Di balik segala macam kesulitan dan ancaman yang dialami oleh utusan Tuhan Yesus dan juga kita pada masa kini, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah takut, aku menyertai kamu. Bersandarlah kepada kuasaku. Aku memberikan kuasa kepadamu untuk mampu melakukan itu semuanya. Jadi, saudara sekalian, yang pertama kita diingatkan, orang-orang yang diutus Tuhan Yesus pada masa kini adalah semua orang yang percaya, termasuk kita saat ini. Kedua, menjadi utusan Tuhan Yesus pada masa dulu sampai masa kini akan selalu menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, dan ancaman. Tapi janganlah takut, Tuhan menyertai kita. Lalu yang ketiga, bisa saja menjadi utusan Tuhan Yesus itu gagal, ditolak, tapi bisa juga berhasil. Orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Atau dalam bacaan tadi dikatakan murid-murid berhasil mengusir setan, setan takluk kepadanya. Seperti dikatakan Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus mendengar cerita para murid yang berhasil menaklukkan setan? Tuhan Yesus sepertinya juga membenarkan mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat berikutnya, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan Yesus rasanya ingin mengatakan, ya, itu semua, mengusir setan dan hal-hal yang lain, tentu itu semua terjadi karena kuasa Tuhan Yesus yang diberikan kepada para murid. Bukan kuasa, kehebatan, dan kemampuan para murid atau diri kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, ayat mas kita ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Janganlah bersukacita atau bangga kalau setan itu takluk atau takut kepadamu. Janganlah bersukacita atau bangga kalau berhasil dalam melaksanakan tugas pelayanan, tugas pengutusan, banyak orang percaya. Jangan bersukacita bangga kalau kamu mengalami banyak keberhasilan, karena semua terjadi karena kuasa Allah dalam dirimu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saudara sekalian, melaksanakan tugas pengutusan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, tentu juga bagi anak-anak, bukan hanya bagi orang dewasa.
karena anak-anak juga dikasih Tuhan Yesus dan menjadi masa depan gereja. Oleh karena itu, Komisi Anak GKI Taman Cipunut mengadakan kegiatan Pekan Sekolah Minggu dan Sekolah Injil Liburan tanggal 26 sampai dengan 30 Juni ini. Tidak mudah bagi gereja atau guru sekolah minggu pada masa kini melayani anak-anak karena banyak tantangan dan godaan. Maka dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik orang tua sekolah minggu, anak sekolah minggu, gereja, guru sekolah minggu, untuk bersama-sama berpikir dan melaksanakan pembinaan anak-anak sekolah minggu. Supaya sejak kecil anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan Injil Kerajaan Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala macam kesulitan tantangan kiranya tidak membuat kita patah semangat. Ingatlah Tuhan Yesus selalu menyertai kita, yaitu para orang tua, anak-anak dan guru sekolah minggu, juga gereja, agar terus setia melayani sampai akhir, melayani anak-anak. Bersukacitalah kita terus dalam melayani Tuhan, bukan karena keberhasilan kita, tapi karena kesetiaan kita melalui pelayanan. Oleh karena itu, yang penting bukanlah proses berhasil atau gagalnya pelayanan atau tugas pengutusan kita, tapi komitmen kita. Apakah kita setia terus mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus. Selamat mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus, melaksanakan tugas pengutusan sampai akhir. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan kepercayaan kepada kami semua, para murid-murid Tuhan pada masa kini, orang-orang Kristen pada saat ini, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah kehidupan ini. Engkau telah mengutus para murid, juga mengutus kami pada masa kini, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Allah hadir dalam Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, membawa Injil yang membawa kebaikan, perdamaian, dan cinta kasih di tengah dunia ini. Kiranya kami boleh melaksanakan itu dalam setiap tugas kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga orang melihat kasih-Mu melalui apa yang kami katakan dan kami perbuat. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur dan berdoa untuk Komisi Anak atau Komisi Sekolah Minggu yang melaksanakan Pekan Sekolah Minggu dan juga Sekolah Injil Liburan tanggal 26 sampai dengan 30 Juni ini. Saya bersyukur Tuhan berkati semua acara yang dibikin itu, dan berkati semua anak, orang tua, dan guru sekolah minggu dengan program-program yang ada, sehingga semuanya itu boleh menjangkau anak sebanyak mungkin, sehingga sejak awal atau dini anak-anak juga sudah mengenal Tuhan, percaya kepadamu. Kami bersyukur dan terus berdoa untuk pelayanan sekolah minggu. Kami juga saat ini berdoa untuk perjamuan kudus yang sudah disiapkan tanggal 3 Juli yang akan datang. Tuhan, siapkanlah kami semua dalam menyambut undangan perjamuan kudus itu, sehingga iman kami terus dikuatkan dan disegarkan. Karena Tuhan Yesus datang, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kami semuanya, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau pandemi virus corona mulai bisa diatasi, walaupun akhir-akhir ini ada sedikit peningkatan. Kiranya kami semua tetap waspada, melakukan protokol kesehatan. Ya, berdoa dan bersyukur kalau kegiatan-kegiatan gereja tatap muka mulai dilaksanakan secara bertahap, kebaktian tatap muka, juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dan berkati semuanya sehingga bisa memberikan sukacita bagi jemaat-Mu, tapi sekaligus juga terus waspada. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan, juga kami semua mengikuti acara ini dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang punya pergumulan soal kesehatan, sakit penyakit, dalam pergumulan rumah tangga,
usia lanjut, pergumulan pekerjaan, dan yang lain-lain. Tuhan tolonglah agar Tuhan terus menolong mereka, menguatkan mereka, Tuhan memberikan mereka terus semangat menjalani hidup ini, karena Tuhan mengasihi mereka saat apapun juga, saat lancar ataupun tidak lancar, sehat ataupun sakit, Tuhan tetap menyertai dan mengasihi mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, selamat mengikut Tuhan Yesus dan melaksanakan tugas pengutusan kita. Tuhan menyertai kita semuanya. Kita akhiri dengan menyanyi NKB 154, Setialah, Setialah, bait yang ketiga.